tujuan-tujuan tertentu kepribadian banyaknya. Makanya kalau masyarakat sudah ya siap. Kamu ke depan kalau ada apa-apa. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu semua. Kita hidup di negara hukum. Negara hukum. Indonesia ini adalah negara hukum, Bu. Kita harus takut apabila kita melanggar hukum. Saya kasih tahu Pak Bu semuanya. Khususnya saya mengingatkan diri saya pribadi. Dasar hukum agama yang pertama berdasarkan Al-Quran, yang kedua berdasarkan Al-Hadis, yang ketiga berdasarkan Al-Qiyas, yang keempat berdasarkan Al-Ijma. Terus kami seperti ini, mana dasar hukumnya? Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau takut kita korupsi, takut itu Bu. Merampas hak rakyat kita harus takut Bu. Siapa yang menghalangi aksi ini Pak? Pidana itu Pak. Jangan takut Bu, silakan. Yang penting kita jangan melanggar hukum Bu, jangan anarkis, jangan merusak, jangan ribut. Sampaikan aspirasi Ibu, kami tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu semua. Menjadi kapasitas sekali tentunya kami apresiasi dan terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang datang ke sidang hari ini, karena kami ini selama aksi tadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar, karena bagaimanapun tentunya kita mencari solusi ketika ada suatunya permasalahan. Apa itu masalah? Masalah itu adalah tidak seimbangnya antara harapan dan kenyataan. Ya sehingga di situ timbul masalah. Yang mudah-mudahan dengan adanya audiensi ini, kalau kita misalnya untuk sewa kontrak nanti ada aturannya di peraturan kepala desa untuk penggunaannya. Makanya saya ada PRDS aset mana banyak aset bisa maupun perusahaan juga bisa masuk aset desa. Itu kan ada data. Berarti harus melihat kata-kata masyarakat. Iya, berdasarkan musyawarah di antara desa dengan BPD. Ya, desa itu. Iya kan? Ini belum saya belum selesai untuk awal. Ini kan ada mekanisme Pak. Iya. Tidak langsung terjadi. Pada saya sudah ada. Harus ada tahapan. Harus ada peraturan-peraturan yang dimusyawarahkan supaya tidak bertengkar. Makanya PDS itu kalau ini betul tidak gampang. Ini sudah ada ini tidak diperkuat di peraturan kepala desa bersama BPD. Nanti kita buat ada 3 poin-poin mana yang kita mau, misalnya tentang hasil dari PAS. Hasil dari sekolah kontrak nanti misalnya dijabarkan. Ada peraturan kepala desa. Di desa sini saya bikin untuk desa ini kenapa?
desa ini tidak berusaha, yang di bidang usaha itu inilah yang BUMDes. Makanya saya bikin peraturan untuk BUMDes. Kenapa? Supaya sudah terikat dengan peraturan, nanti hasilnya juga tidak salah lagi. Hasil dari BUMDes berapa, ada aturannya, di situ aturannya. Di aturan BUMDes juga untuk pengangkatan BUMDes, untuk bagi hasilnya atau PADS di desa berapa, ada di aturan BUMDes ini. Makanya saya membuat dua PADS ini demi kelancaran keberlangsungan desa Sinaraja. Mudah-mudahan dengan ditataannya ini ke depannya desa Sinaraja bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Dengan adanya undang-undang aturan ini, itu kaitan dengan desa. Yang ketiga mungkin bapak-bapak dari pekerjaan dan pekerjaan. Apa? Kaitan dengan merasakan. Oh, alhamdulillah. Itu ceritanya bapak-bapak kepada desa Sinaraja. Itu betul. Transfer 1 ke RKU desa transfer yang boleh saya. Kenapa begitu? Saya mengikuti aturan yang jangan dulu. Aturan yang baru seperti ini. Nah, dengan kejadian ini, saya harus memperbaiki, dan alhamdulillah saya sudah mengikuti aturan. Sekarang sudah masuk kepada RKU desa. Yang uang yang masuk ke rekening saya sudah masuk ke RKU desa lagi. Saya potong Pak. Bapak bilang kemarin uang itu dipakai untuk pembuatan desa. Iya, itu betul. Maka pembuatan desa ini uang anggaran dana desa. Iya. Atas rekomendasi pemeriksaan inspektorat, saya harus mengembalikan uang tersebut ke RKU desa. Jadi saya laksanakan. Nah, itu kan bisa, kita bisa tarik untuk pembuatan dana desa sama. Ini kesalahannya, satu masuk RKU desa, satu masuk RKU saya. Saya sudah kembalikan lagi kepada RKU desa. Uangnya sudah ada. Ya, ada waktu audit kemarin ada yang sekarang ada yang apa namanya RTRW. Ya, RTRW itu ada dua. Enggak, Bapak bilang dari itu. Itu dari sumber PADS. Ini yang nominal yang masuk rekening saya masih ada. Boleh dicek nanti, ada di sini juga ada. Kalau yang dipertanyakan seperti itu, hasil dari pemeriksaan inspektorat uang harus masuk RKU desa. Saya sudah. Ini sebenarnya bahwa kita beli di Ketapang itu, beli domba itu tidak dari satu orang. Nah, ini di antaranya. Saya sudah koordinasi dengan BPD. Ini hanya BPD belum banyak ada data. Betul kan BPD? Saya sudah bersama dengan BPD. Hanya belum ditandatangani oleh BPD. Saya sudah terbuka kepada BPD sebagai pengawasan. Ini untuk laporan bertanggung jawab itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di masyarakat. Kenapa? Seharusnya setelah benar semua harganya berapa, apa, lalu ditandatangan. Kok ini kayak memberi celah dong? Maaf saya. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Kalau saya bukan usaha-usaha lapangan itu. Kenapa sekarang memberi celah?
Dan mungkin banyak-banyak lagi yang lainnya. Itu hanya segelintir dari ungkapan kita. Itu bagaimana pertanggungjawaban ini? Apa konsekuensinya? Kan itu. Nah, terkait ini penandatanganan apakah itu sudah penandatanganan? Tetapi belum bisa maksud keputusan belum stempel, belum ada stempel Pak. Iya, Jadi belum menandatangani, belum menandatangani. lucu kan? Kalau juga belum tahu lihat tuh. Udahlah, gimana solusinya? Ya, kita mau cari solusi kan? Kita mau cari solusi. Terus pertanyaan yang lainnya, terus pertanyaan tentang kepala desa bisa memfasilitasi tenaga kerja. Yang katakan betul. Jadi kalau yang pada ini berapa? Ekornya cuma ada 70 ekor. Ya, makanya DPR di sini belum menandatangani. Kami tahu 70 ekor. Kenapa di sini belum tulis belum didata? Iya, makanya saya kenapa sekolah kepala desa ini itu menjadi belum datang. Begini Pak, yang tahu saya ini yang namanya SPT ini dipersiapkan dengan penanganan. Ini hanya untuk memfasilitasi bahwa kegiatan ketahanan pangan di desa Sinambeda sudah dilaksanakan dan barangnya sudah ada senilai 70 ekor yang selalu saya hitam. Dan kenapa UPN belum menandatangani ini? Nah, itu Ini makanya mereka juga berhak tahu jumlah total semua ketahanan pangan. Jadi dibagi berapa, dibagikan berapa, jumlah total ketahanan pangan di tahun 2023 jumlah semuanya itu 302 juta. 160 untuk penanaman, 160 untuk pembuatan tanah, dan 2 juta sekian untuk pemberdayaan organisasi. Jadi jumlah 302 juta untuk ketahanan pangan 200 juta. Dan kami di sini BPD Pak, kami di sini BPD tidak bisa lebih untuk mengkoreksi ataupun untuk lebih dalam tahu tentang KKB dan sebagainya. Kami hanya memonitoring atas dasar kewajiban kami bahwa kegiatan yang ada di BPD desa itu dilaksanakan. Menjadi ditambah rata-rata BPD ikut kepada undang-undang tersebut perpanjangan masa jabatan. Kami mempunyai hak dan kewajiban seperti itu. Kalau memang kawan-kawan dan kawan-kawan menginginkan bahwa BPD untuk segera dipilih dan diganti, maka di sini BPD mempunyai hak ataupun namanya persyaratan untuk diganti BPD itu 1 meninggal dunia, 2 tersandung hukum, dan 3 mengundurkan diri, gitu ya, mengundurkan diri. Nah, 3-tiganya BPD di Sinambeda lengkap
tujuh-tujuhnya masih mempunyai SK ataupun masih SK-nya berlaku. Ya silakan kalau memang warga desa Sindang Raja untuk diingat itu berlaku. Oh, ya. Alhamdulillah semua rangkaian acara maulid ini sudah berjalan sesuai dengan harapan. Satu, dua, tiga. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semua masyarakat yang memang ingin memberikan kritik dan masukannya, kita udah mediasi dan alhamdulillah ada beberapa masukan untuk perbaikan Sindang Raja ke depan. Alhamdulillah Pak Kadek pun bisa menerima terkait dengan beberapa masukan dari tokoh masyarakat, dan mudah-mudahan ini adalah hari terakhir kita atau mungkin awal dari sebuah perjuangan untuk Sindang Raja lebih maju, lebih baik dan bersatu. Dan ini mohon saya potong. Berapa poin sih yang di Ada 16 poin yang tadi saya sebutkan, mungkin nanti item-itemnya bisa dilihat lah, bisa dilihat dari teman-teman kita yang melakukan masukan berikut pertanyaan. Dan ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat Sindang Raja sendiri? Ya, saya menyampaikan dan saya berharap semua masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo umumnya, khususnya Sindang Raja, yuk kita sama-sama bahu-membahu bersatu berkolaborasi untuk sama-sama memajukan desanya, baik itu melalui peran masing-masing, ada pemerintah desa, ada masyarakat, kemudian ada perusahaan dan sebagainya, untuk bersatu padu untuk memajukan Sindang Raja. Kita menerima masukan dari teman-teman kita dari Gang Awal CS untuk dilaksanakan di desa Sindang Raja. Ada 16 item itu sebagai panduan kepala desa untuk menjalankan amanatnya. Polres dulu katanya? Ya, apa? Polres. Bicara klarifikasi ya Pak, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, bersilaturahmi dengan jajaran Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, dan kami Kapolsek. Ya alhamdulillah bisa tertib, bisa sesuai dengan harapan bersama.
silaturahmi terutamanya Pak ya. Alhamdulillah sudah ada titik temu ya Pak. Intinya Bapak Kepala Desa memang niat baiknya itu muncul Pak untuk warga desa Sinaraja seperti itu Pak. Salah satunya poinnya siap menyusun juga yang mungkin yang terkait konstitusi. Intinya siap mematuhi peraturan yang saya sangat berapresiasi kepada Bapak Kepala Desa dan berucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Kepala Desa, Bapak Camat, Kapolsmil dan juga Polsek dan juga jajaran para media. Terima kasih masyarakat yang hadir. Ucapkan terima kasih. Sangat apresiasi Pak. Sangat apresiasi. Ini akan menjadi hari sejarah untuk kita khusus. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Dengan adanya audien ini mendapatkan satu mungkin untuk saya masukan-masukan, alhamdulillah nanti warga masyarakat sayang sama saya untuk lebih baik memimpin desa Sinaraja dan menghasilkan satu untuk dibuatkan fakta integritas yang sudah disepakati bersama. Itu hasil dari hari ini. Mudah-mudahan kedepannya desa kita ini, desa Sinaraja bisa lebih maju, aman, tertib dan sejahtera. Dan saya sedang merancang untuk keterbukaan itu. Sebab untuk kepemimpinan